Tuhan dimanapun kita berada, kita akan merasakan kehadirannya. Di saat tidur, di saat kita bangun, melakukan kegiatan apapun, semua akan disadari bahwa ada Tuhan di sekitar kita. Namun, apakah Anda sudah menghadirkan Tuhan di keseharian pekerjaan Anda? Selamat pagi Smart Listener, selamat hari Jumat lagi dan selamat di bulan baru begitu ya, November 2024. Tasya Rustama akan menemani Anda dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi, Tasya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Arfan gimana kabarnya? Ya, luar biasa bahagia ya. Terus berproses menjadi lebih baik lagi. Yes, tetap semangat Pak Arfan dan semoga saja energi semangat kita terasa begitu ya kepada smart listeners yang mendengarkan kita di pagi hari ini yang mendengarkan program Smart Happiness Smart Listeners. Kita akan membahas sebuah topik yang menarik. Apakah Anda menemukan Tuhan di tempat kerja? Namun sebelum kita bahas topik itu, kita akan bahas dulu lagu tadi yang menarik sekali beatnya Pak Arfan. Mungkin mengapa memilih lagu itu? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Lagu ini bagus sekali ya. Judulnya adalah God at Work. Ya, Tuhan yang sedang bekerja gitu. Dan lagu ini dinyanyikan tadi dengan sangat bagus, ya, energik oleh Deltrick Hayden, ya, seorang penyanyi Amerika asal Michigan, ya. Jadi lagu ini menceritakan tentang keyakinan yang kuat ya bahwa Tuhan itu selalu bekerja. Mhm. Bahkan ketika situasi tampak sulit atau tidak masuk akal sekalipun. Dan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu sesungguhnya adalah hasil dari karya Tuhan. Mhm. Ya, baik itu merupakan berkat, perlindungan, jalan keluar dari kesulitan, itu semuanya berasal dari campur tangan Tuhan. Ya. Mhm. Nah, mari kita simak liriknya ya dari lagu God at Work ini. Some people say I don't deserve it, and I reply I must agree. Beberapa orang bilang aku tidak pantas mendapatkannya. Dan aku menjawab, aku harus setuju. One thing I know is I have purpose. Satu hal yang aku tahu adalah aku mempunyai tujuan. While people talk, God keeps blessing me. Sementara orang-orang berbicara, Tuhan terus memberkatiku. It is God at work. Itu adalah karya Tuhan. He is working. Dia sedang bekerja. Work. Ya, he is working. It's nothing to do with me. Ini bukan tentang saya. I know that you can see. Saya tahu kamu juga bisa melihatnya. It's God at work. Work. Ini adalah karya Tuhan. He is working. Dia sedang bekerja. Work. Work. Bekerja. Bekerja. Sometimes it's hard to believe, but God keeps blessing me. It's God at work. Kadang-kadang sulit dipercaya, tapi Tuhan terus memberkatiku. Ini adalah karya Tuhan. Every time it seems like one door, every time it seems like one door closes, he parts the sea like he did for Moses. Setiap kali sepertinya satu pintu tertutup, dia membelah lautan seperti yang dia lakukan untuk Nabi Musa. And every time someone decides to judge me, he turns around and wants to thank me. Dan setiap kali ada orang yang memutuskan untuk menghakimiku, dia berbalik dan ingin berterima kasih padaku. It's God, ya. Ini adalah Tuhan. God at work. Tuhan sedang bekerja. My God, he is working. Tuhanku, dia sedang bekerja. Work, ya, bekerja. Yeah, it has nothing to do with me. I know that you can see. Ini bukan tentang aku, ya, kamu bisa lihat tentang aku. Aku tahu kau bisa melihatnya. God at work. He's working. Work, 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 ya. Tuhan sedang bekerja, bekerja, ya, dia sedang bekerja, bekerja. It's hard to believe, but God keeps blessing me. Sulit untuk dipercaya, tapi Tuhan terus memberkatiku. It's God at work. Ini adalah karya Tuhan. Ya, I know if it wasn't for my Savior, I wouldn't have to do a whole lot of labor. Aku tahu jika bukan karena keselamatanku,
aku tidak perlu melakukan banyak kerja keras. Ya, they say that favor isn't fair. That's why I love working for my savior. Ya, mereka bilang bahwa kebaikan itu tidak adil. Itulah sebabnya aku suka bekerja untuk keselamatanku. He got my back through the good and the bad. Dia melindungiku melewati yang baik dan yang buruk. Ya. God at work. Tuhan sedang bekerja. Ya, God is working. Ya, Tuhan sedang bekerja. Itu. Baik, lagunya enak sekali ya, Smart Listeners. Easy listening sekali, tapi ternyata artinya sangat mendalam dan sangat punya makna begitu. Bagaimana ini keyakinan terhadap manusia begitu, yang yakin bahwa Tuhannya tuh sedang bekerja dan sedang memberikan dia berkat selalu. Ini luar biasa, Pak Arfan. Namun topik yang kita bahas di pagi hari ini, Pak Arfan, seputar apakah Anda menemukan Tuhan di tempat kerja? Ini kan jadi sebuah pertanyaan lagi untuk kita begitu ya Pak Arfan ya. Namun mengapa sih kita tuh penting begitu Pak Arfan untuk tahu seputar topik ini dan sadar bahwa kita tuh perlu nggak sih begitu menemukan Tuhan di tempat kerja kita. Namun sebelum kita bahas itu kita jeda dulu sejenak ya Pak Arfan. Untuk satu commercial break berikut ini, Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama dengan kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Masih bersama dengan Tasya Rustama yang menemani Anda dan kita akan berbincang bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Oke Pak Arfan, kenapa ya Smart Listeners perlu tahu dan penting begitu untuk memahami topik kita di kesempatan pagi hari ini? Silakan untuk membuka. Ya, kenapa kita penting menemukan Tuhan di tempat kerja coba? Kenapa? Ketika kita tahu ada Tuhan yang, melihat kita dan mungkin kita menemukan Tuhan di tempat kerja, kita akan bekerja lebih, serius begitu Pak Arfan? Atau, Ya, menjaga etik-etik yang ada begitu untuk di, apa namanya, di, bidang saya begitu? Kalau saya sih begitu ya, mungkin. jawaban panjangnya boleh seperti itu ya. Mhm. Jawaban singkatnya adalah karena kita ingin bahagia. Mmm, Kalau kita tidak menemukan Tuhan di tempat kerja, saya berani jamin Anda tidak akan bahagia. Saya berani jamin Anda tidak akan bahagia kalau Anda tidak menemukan Tuhan di tempat kerja. Pertanyaannya, apakah kita bisa capai target? Bisa. Apakah kita bisa mencapai KPI kita? Key Performance Indicator? Bisa. Apakah penjualan kita bisa meningkat? Bisa. Apakah kita bisa sukses? Bisa. Tapi kita nggak akan bisa bahagia. mhm, Padahal yang dicari orang di tempat kerja itu bukan hanya kesuksesan. Banyak sekali orang yang sudah mencapai puncak-puncak kesuksesan, tapi dalam dirinya dia hanya menemukan kehampaan gitu. mhm, Kenapa dia menemukan kehampaan? Karena dia tidak menemukan meaning, makna, apa sih sebetulnya yang sedang dia lakukan di dunia ini. mhm, Karena bekerja itu seringkali hanya menjadi sebuah kegiatan rutin gitu. Hanya menjadi sebuah sesuatu yang bersifat mementingkan diri sendiri untuk mencapai sesuatu kan. Untuk mencapai sesuatu berarti kan saya yang diuntungkan dengan pencapaian itu kan. mhm, mhm, Gitu. Jadi em, kalau Anda ingin mencapai kesuksesan saja, nggak usah menemukan Tuhan di tempat kerja, terlalu repot. mhm, Lakukan saja apa yang sudah menjadi job desk Anda, pekerjaan Anda, KPI Anda, target Anda, lakukan. Tapi kalau Anda ingin menemukan Tuhan, kalau Anda ingin menemukan happiness, kebahagiaan, nggak ada cara lain. Kita harus cari itu Tuhan di tempat kerja itu. Ada apa nggak? Kalau nggak ada, yakin deh, nggak akan bahagia. baik. Walaupun, Baik. Karena kita tahu ya Pak Arfan, biasanya begitu kan ya, namanya bekerja, hanya menjalankan tugas bahwa orang dewasa itu harus bekerja, orang gede itu harus bekerja. Kalau kamu mau makan, ya kamu harus kerja, begitu kan. Kalau nggak kerja, ya nggak makan, nggak akan hidup, begitu. Namun, teori ini justru patutnya bisa dibantah begitu ya Pak Arfan, jika ingin menemukan kebahagiaan, Anda harus ketemukan Tuhan. sangat ya, kalau bekerja hanya untuk makan, kalau kita udah cukup makan, berarti kan nggak ada artinya kita bekerja kan. Mmm. Bekerja hanya cari makan. Ayam juga cari makan tiap hari. Mhm. Iya kan?
Ayam juga cari makan tiap hari. Dia keluar dari kandang, dia berbaris gitu cari makan kan. Bedanya ayam sama kita adalah ayam itu nggak stres kan. Nggak harus banyak mendapatkan tekanan di tempat kerja dari atasannya. Yes. Nggak harus mendapatkan banyak komplain dari customer. Mhm. Nggak harus merasakan kemacetan lalu lintas. Nggak harus mikirin apakah hari ini ganjil apa genap. Mhm. Jadi ayam lebih santai gitu. Ayam juga bekerja dong. Terus apa bedanya kita sama ayam gitu? Gitu. Kalau kerjanya kita hanya untuk cari makan gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa kita bekerja itu bukan untuk cari makan. Kita bekerja itu adalah untuk melayani sesama manusia, Mhm. untuk mengabdi kepada Tuhan. Ujungnya kan seperti itu. Kenapa kita bekerja? Karena kita diturunkan Tuhan ke dunia ini untuk kepentingan melayani sesama manusia. Dan melayani manusia itu sesungguhnya adalah kepentingan Tuhan sebetulnya. Tapi Tuhan tidak menggunakan tangannya sendiri. Oke. Tuhan menggunakan tangan kita. Jadi kalau Tuhan mau, sebetulnya Tuhan melayani kita ini bisa gitu, dengan sangat bagus gitu. Tapi Tuhan itu tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Ya, dia menyediakan misalnya di bumi ini, dia menyediakan apa namanya, bumi, air, udara, mineral, sumber daya alam, makhluk hidup, tanah, api, disediakan semuanya gitu. Ya. Tapi kan manusia membutuhkan apa? Manusia membutuhkan jalan. Manusia membutuhkan pemukiman, infrastruktur, listrik, sekolah, rumah sakit, pasar, toko, tempat ibadah. Terus yang bangun siapa? Tuhan. Manusia itu sendiri. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa membangun itu semua. Tuhan kan Maha Kuasa. Ya. Ya, dalam sekejap dia bisa bikin jalan yang bagus, bikin infrastruktur yang bagus, bikin pemukiman penduduk, bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin tempat ibadah. Kalau Tuhan mau, dia bisa melakukan itu. Mhm. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan nggak mau melakukan itu? Iya kan? Mhm. Karena Tuhan ingin berbagi dengan manusia. Gitu. Jadi Tuhan itu di dunia ini hanya menyediakan potensinya. Yang disediakan oleh Tuhan itu potensi. Itu tadi, bumi dengan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya, udara, air, tanah, api, makhluk hidup, hewan, tumbuhan, disediakan oleh Tuhan. Itu namanya potensi yang disediakan oleh Tuhan itu. Tapi Tuhan memang sengaja tidak menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa? Karena Tuhan ingin berbagi dengan kita gitu. Kemudian Tuhan menyuruh kita untuk, ayo kamu bekerja. Supaya apa? Supaya kamu bisa memanfaatkan semua potensi yang sudah aku berikan kepada manusia itu, mengubah potensi menjadi manfaat. Makanya kemudian kita bekerja, ada yang bangun sekolah, ada yang bangun rumah sakit, ada yang bangun pasar, bangun toko, tempat ibadah, jalan, infrastruktur. Itu manusia yang membangun. Nah pertanyaannya kenapa Tuhan nggak mau menyelesaikan semuanya aja sekalian gitu? Kan dia maha kuasa. Mhm. Supaya kita bekerja. Nah, kenapa kita bekerja? Supaya kita tahu kenapa kita diutus oleh Tuhan ke dunia ini. Supaya kita punya makna dalam hidup ini gitu. Kalau semuanya sudah disediakan Tuhan, kita cuma berleha-leha saja, apa gunanya kita hidup gitu. Tidak ada maknanya, tidak ada meaningnya gitu. Mhm. Jadi supaya manusia mendapatkan kehidupan yang bermakna, maka Tuhan berbagi tugas dengan kita. Aku sediakan potensinya semua, bumi alam dengan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, silakan kamu olah itu, manfaatkan itu, ubahlah itu menjadi manfaat bagi sesama manusia. Yuk kita berbagi pekerjaan, gitu. Makanya tadi Tuhan bekerja, manusia juga bekerja. Karena kalau manusia tidak bekerja, dia tidak akan bisa bahagia. Kenapa dia tidak akan bisa bahagia kalau dia tidak bekerja? Karena hidupnya tidak bermanfaat. Dia Hmm. itu baru bermanfaat kalau dia bekerja, melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Bahwa kemudian kita dibayar, itu namanya konsekuensi, itu namanya akibat, bukan alasan kita bekerja, bukan sebab, itu akibat gitu. Itu Baik. Bekerja di sini kalau kita mau lebih mendetail Pak Arfan, itu apakah harus bekerja di kantor kah? Atau apapun yang sebenarnya kita lakukan, itu juga termasuk dalam konteks bekerja? ya kalau kita lihat di bahasa saja ya, yang namanya bahasa ya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris maupun bahasa asing yang lain. Mhm. Yang namanya kata kerja itu apa? Melakukan sesuatu? Apapun itu kata kerja ya, Mhm. bener nggak? Mhm. Apapun itu, coba yang namanya verb itu.
Semua yang Ya. kita lakukan itu adalah kata kerja kan, Ya. melihat, mengatakan sesuatu, membersihkan sesuatu, apapun itu adalah kerja kan. Mhm. Itu dinamakan sebagai kata kerja kan. Kan ada kata benda, Ya. ada kata sifat, Ya. ada kata keterangan, Mhm. ada kata kerja. Apapun adalah kerja kan. Kenapa dinamai kata kerja? Karena semua yang ada dalam verb itu adalah kata kerja. Apapun itu adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan itu apakah nanti kita itu dibayar atau tidak dibayar, itu adalah bekerja gitu. Seorang ibu rumah tangga misalnya, pekerjaannya kan tidak dibayar. Mhm. Itu kerja kan? Itu kan bekerja siang malam kan untuk bagaimana membuat rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang happy, yang sakinah, mawadah, warohmah. Itu kan bekerja dengan sepenuh hati membesarkan anak-anak, anak-anaknya jadi orang, ada yang jadi motivator, ada yang jadi host, ya. Itu kan bekerja dia. Apakah dibayar atau tidak, itu persoalan lain gitu. Tapi memang tujuan Tuhan mengutus manusia ke dunia ini ya untuk bekerja. Sehingga kalau kita bekerja tapi kita tidak melihat Tuhan ada di tempat kerja itu sekali lagi ya bisa di kantor, bisa di jalan, bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa dimanapun ya. Tapi kalau kita tidak melihat ada Tuhan di tempat kerja, berarti there must be something wrong with you. Pasti ada yang salah dengan Anda. Atau mungkin yang Anda lakukan memang tidak sejalan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan gitu. Mhm. 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 Itu Baik. Tasya. Baik. Ini kan sesuatu yang abstrak ya, Pak Arfan ya. Melihat Tuhan menemukan Tuhan di tempat kerja dan sangat-sangat personal. Tidak bisa dilihat begitu kan, tidak bisa diraba, tapi hanya cuma bisa dirasakan. Gimana kita tahu kita ini sudah menemukan Tuhan di tempat kerja kita? Izin Pak Arfan untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak untuk satu commercial break berikut ini, smart listeners. Anda yang bergabung bersama dengan kami, yang mungkin pernah punya perjalanan di hidup Anda begitu ya, smart listeners. Ketika mungkin dulu tidak meresapi sebenarnya apa pekerjaan yang Anda lakukan atau apa yang Anda lakukan ini tidak ada Tuhan di sana, tidak dihadirkan Tuhan di sana. Apakah terasa perbedaannya, smart listeners? Jika ada, pernah berasa, pernah terasa, pernah punya pengalaman demikian, boleh bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959 atau kami juga hadir di YouTube channel Radio Smart FM. Ada live chat di sana, Anda bisa bergabung untuk memberikan komentar Anda dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kita jeda sejenak.